Oke anak-anak, jumpa kembali pada pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran matematika dan SPDP. Anak-anak boleh dibuka buku tematiknya halaman 62. Kita akan belajar tentang matematika, tentang penjumlahan, pecahan, dan pengurangan. Perhatikan pada halaman 62 ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh yang atas. Dua bagian yang diwarnai pada bangun itu yang menunjukkan pecahan 2/4, sedangkan yang tengah itu pecahan 1/4. Kalau kedua pecahan ini ditambahkan, ya 3/4 bagian ditambah 1/4 bagian sama dengan 3/4 bagian yang ditunjukkan dengan gambar 3 bagian yang diwarnai ya. Nah, untuk yang bawah bagian A dan B, anak-anak boleh kerjakan untuk latihan, boleh diisi bukunya. Ya, yang A 4 bagian yang diwarnai, sedangkan yang tengah itu 1 bagian. Untuk mengisi hasilnya, anak-anak bisa menambahkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi untuk penulisan pecahannya 4/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Jadi untuk yang A, anak-anak boleh warnai 6 bagian ya yang atas. Jadi untuk penjumlahan pecahan ini, anak-anak hanya menjumlahkan pembilangnya saja, yang atasnya saja yang dijumlahkan, sedangkan untuk yang di bawahnya itu tetap penyebutnya sama ya, jangan dijumlahkan, kalau dijumlahkan nanti salah ya. Kemudian yang B yang depan itu 6 yang diwarnain, jadi 6/12 ditambah yang tengah itu 4 yang diwarnai, 4/12 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi untuk hasilnya anak-anak boleh warnai 10 bagian. Jadi 10/12 12 ya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Perhatikan halaman berikutnya, halaman 74. Itu kita akan menjumlahkan ya 2 pecahan dengan menjumlahkan pembilangnya saja yang atas. Ya, perhatikan gambar untuk yang atas itu. Yang atas yang A diwarnai 3 bagian. Ya, sedangkan B yang diwarnai 2 bagian. Nah, berapa bagian semuanya yang harus diwarnai? Coba kita lihat. Pada gambar A, bagian yang diwarnai bernilai 3/7, sedangkan gambar B yang diwarnai 2/7. Dalam kalimat matematika ditulis sebagai berikut. 3/7 ditambah 2/7 itu sama dengan 5/7. Yang ditambahkan yang atasnya saja. Perhatikan penyelesaiannya. 3/7 ditambah 2/7 sama dengan 3 ditambah 2/7. 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya, 5/7. Mengerti ya anak-anak? Sekarang anak-anak boleh buat halaman 74 yang paling bawah. Coba ibu kasih contoh yang A, nomor 1. 4 ditambah 7, 4/7 ditambah 2/7 sama dengan 6/7 ya. Yang nomor 1 itu 4 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. Coba untuk nomor 2, 3, dan 4 anak-anak boleh kerjakan sendiri di buku cetak halaman 74 sebagai latihan. Jelas ya? Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu belajar kalimat matematika. Perhatikan contoh untuk halaman 84 ya. Sudah dibuka anak-anak? Kita baca untuk
kalimat matematika di atas. Ya, hari ini cuaca sangat cerah. Ibu membeli buah semangka di pasar untuk dinikmati bersama. Ibu memotong semangka itu menjadi 16 bagian sama besar. Setelah dipotong, semangka disajikan di atas meja. Nina makan semangka sebanyak 2/16 bagian, sedangkan Adi makan semangka sebanyak 3/16 bagian. Berapa bagian semangka yang dimakan? Coba kita dapat selesaikan dengan menggambar seperti gambar yang ada di bawahnya. Yang untuk Nina memakan 2 bagian, kita warnain 2 bagian. Sedangkan Adi memakan 3 bagian. Kita warnain. Nah, satu kotak ini adalah satu semangka yang utuh. Kalau kita jumlahkan ya untuk menyelesaikan soal ya kalimat di atas, soal cerita di atas, kita bisa menuliskan penjumlahannya. 2/16 ditambah 3/16 sama dengan 2 ditambah 3. 2 dan 3 itu adalah pembilangnya, per 16 sama dengan yang ditambahkan yang atas itu ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/16. Baik, anak-anak nanti bisa membuat latihannya. Sekarang kita akan belajar tentang SPDP ya. Anak-anak boleh buka bukunya kembali ke depan tentang SPDP, yaitu boleh dibuka halaman 62, 63 dan 64. Baik, gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias permukaan suatu benda, misalnya karpet, kain, atau dinding. Unsur-unsur gambar dekoratif antara lain garis, bentuk, dan warna. Perhatikan macam-macam garis. Kita buka halaman 63. Ya, perhatikan macam-macam garis yang bisa digunakan untuk membuat gambar dekoratif. Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis persilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Sedangkan ya untuk bentuk ya, untuk bentuk tadi unsur-unsur ya membuat gambar dekoratif. Kita balik lagi, gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias permukaan suatu benda ya tadi. Nah, unsur-unsur yang digunakan untuk menggambar dekoratif tadi antara lain ada garis, bentuk, dan warna. Tadi garis sudah, sekarang bentuk. Nah, bentuk-bentuknya ada tadi lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi. Ya, ini bisa disusun untuk membentuk gambar dekoratif. Baik, halaman berikutnya. Selain garis, bentuk, juga ada warna, unsur dalam gambar dekoratif tadi. Unsur warna ya, warna pokok yang biasa kita gunakan untuk menggambar, untuk mewarnai gambar adalah warna pokok itu warna kuning, warna merah, dan warna biru ya, itu warna pokok. Kalau ada 2 warna pokok yang bisa dicampur sehingga mendapatkan warna lain, itu disebut warna premier ya, sekunder ya, warna sekunder. Warna pokok itu warna premier atau sedangkan warna campuran 2 warna itu warna sekunder. Kalau warna pokok misalnya, lihat, perhatikan di halaman 64 tadi ya, warna kuning dicampur merah akan menghasilkan orange, sedangkan warna kuning dicampur biru akan menghasilkan warna hijau. Warna merah dan warna biru menghasilkan warna ungu. Anak-anak bisa perhatikan pada halaman 64 karena gambar ibu terpotong. Nah, untuk di bawah ini adalah gambar dekoratif yang
bisa dibuat dari garis lengkung, garis lurus, sehingga membentuk ya segi 4 ya. Nah, itu contoh hasil karya dekoratif. Baik, kita selanjutnya boleh perhatikan ya, kita buka ya halaman berapa anak-anak? Ya, sebentar. Ini adalah contoh gambar dekoratif ya, bentuk dekoratif yang dibuat dari unsur garis ya, bentuk dan warna. Kalau gambar ini ya yang atas itu dibuat dari garis, ada garis lurus ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah motif batik tradisional. Ini terdapat di buku tematik halaman 72 ya. Nah, itu yang biasanya disebut batik ya. Itu contohnya ada motif kawung, itu dibuat dengan garis lengkung. Motif parang rusak juga lengkung ya. Motif megamendung juga lengkung-lengkung ya. Ini adalah contoh gambar dekoratif ya, yang dibuat dari macam-macam garis ya. Jelas ya anak-anak? Untuk selanjutnya ya, ini penjumlahan pecahan ya, penjumlahan pecahan yang salah satu sukunya belum diketahui. Misalnya ada 3/8 ditambah titik-titik sama dengan 7/8. Caranya mudah, anak-anak kurangkan saja untuk mencari yang titik-titik tadi, kurangkan saja pembilangnya. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Sedangkan penulisan ya, penulisan pecahan untuk pengisi titik-titik di atas itu 4/8. Nah, kalimat matematikanya 3/8 ditambah 4/8 sama dengan 7/8. Nah, sekarang contoh berikutnya. Titik-titik ditambah 2/7 sama dengan 6/7. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi 4/7 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. Mudah ya anak-anak? Jelaskan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian boleh kerjakan ya. Buku cetak 3E halaman 65 nomor 2. Nomor 2 halaman 75 nomor 3 dan 4. Nomor 3, 85 dan ya, halaman 85 nomor 3 dan 4. Terakhir halaman 49 dan 90. Ibu lupa menuliskan nomornya, tapi itu nomornya nomor 2 dan 3. Nomor 2 pada halaman 89, sedangkan nomor 2 ada di halaman 90. Ya, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas SPDP nanti ada soal atau ada di lembaran tugas ya, nanti Ibu kirim. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. 3M jangan lupa ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan memberkati.